لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. Baik, kita lanjutkan ya pembahasan tentang haji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ya materi tentang haji ya, di mana pembahasan ini sengaja kita bahas ya di menjelang haji ini. Yang pertama adalah bekal bagi teman-teman yang ingin berangkat. Yang kedua, teman yang sudah berangkat bisa mengingat-ingat kembali. Yang ketiga, yang belum berangkat semoga jadi motivasi dan doa-doa ya untuk bisa berangkat insya Allah. Jamaah sekalian, kita tahu bahwa dalam pelaksanaan haji ada beberapa tata caranya, yaitu yang dikenal dengan 3 tata cara ya, 3 manasik ya, ada 3 manasik. Ada yang masih ingat Pak? Haji ada 3 jenis tata caranya manasik, yaitu apa saja? Tamattu, qiran, ifrad. Masya Allah, 3 jenis. Ini dapat hadiah kan nih? Dapat lagi ya? Oh, silakan Pak, bisa langsung ambil ya, jangan ditunda nanti lupa. Iya, terima kasih, Masya Allah. Nah, tamattu, ifrad dan qiran, mana yang lebih afdal? Mana yang lebih afdal? Disebutkan di sini wa kullu minal ulama faddala naw'an minha 'ala al-akhar. Para ulama mereka saling mengutamakan satu dari sebagian yang lain. Jadi ada ulama yang mengatakan ini yang paling afdal, ulama lain mengatakan ini yang paling afdal. Wal Hanabilah wa ahlul hadis faddalu tamattu. Hanabilah, para pengikut Imam Ahmad bin Hanbal, dan sekelompok dari ahlul hadis itu berpendapat bahwasanya tamattu itu yang afdal. Jadi tamattu itu adalah ketika umroh dulu berangkat seperti jamaah haji Indonesia, umroh dulu kemudian sudah selesai nanti tanggal 8 atau tanggal 9 baru niat haji. Wa jama'atun min ahli al-ilmi wal hadis faddalu al-qiran ma'a suqil haji ka fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sekelompok dari ahli ilmu, ahli hadis ya, mereka mengutamakan bahwasanya yang utama itu adalah haji qiran. Kenapa? Kenapa haji qiran? Haji qiran itu bagaimana, Pak? Untuk yang sudah pernah haji, mungkin bisa menggabungkan umroh dan pelaksanaannya. Labbaik Allahumma
Labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Ya, dengan niat seperti itu. Menggabungkan niat umrah dan haji. Jadi ketika datang ke Mekah, ke Haram itu apa yang dilakukan oleh jamaah haji kiram? Ketika datang ke Masjidil Haram, haji dulu baru umrah, begitu. Qiran itu adalah menggabungkan haji dan umrah sekaligus. Jadi ketika datang ke Masjidil Haram, itu tawaf, namanya tawaf qudum, sunnah. Dan kalau dia mau langsung sa'i haji, maka dia bisa langsung sa'i. Tawafnya bagaimana? Sama seperti tawaf yang biasa Bapak lakukan ya dalam umrah itu. Disebutkan di sini ada ulama yang mengatakan bahwasanya qiran lebih afdal. Kenapa? Karena dia menyembelih haji, menyembelih kambing. Jadi haji qiran itu dia menyembelih kambing, sama seperti tamattu juga ya, ada haji. Dan kenapa? Karena dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan haji qiran. Wa aktsarul a'immah wal ulama faddalul ifrad. Sedangkan sebagian besar atau banyak dari para ulama dan para imam, mereka mengutamakan ifrad. Jadi ini ada yang bilang bahwasanya tamattu afdal. Ada yang mengatakan qiran afdal. Ada yang mengatakan ifrad afdal. Lalu kalau mau yang haji ini, terutama yang akan berangkat ke saya, mau pilih haji apa nih? Tamattu, ifrad atau qiran? Tamattu. Yang mau berangkat haji tahun ini siapa? Ada? Pak siapa tuh? Pak Ai. Masya Allah. Rencananya mau ambil apa Pak? Mau tamattu, qiran atau ifrad? Nah, harus diputuskan dari sekarang. Kalau misalnya tamattu, berarti berangkat itu dari Qarnul Manazil, niatnya umrah. Labbaik Allahumma umratan. Datang ke Mekah, ke Masjidil Haram, tawaf. Ya, seperti biasa. Umrah itu ya. Sudah tahallul, sudah cukur, tahallul, udah pakai baju biasa. Nanti tanggal 8 ketika tarwiyah baru niat haji. Labbaik Allahumma hajjan. Itu tamattu. Kalau qiran itu niat nanti langsung labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Ya, itu qiran. Bagaimana qiran? Ketika datang ke Mekah, niat tawaf qudum namanya, 7 kali putaran. Setelah tawaf qudum maka dia sa'i haji kalau mau. Kalau menunda nanti nggak apa-apa, sa'i haji. Haji qiran itu terus dia pakai kain ihram terus sampai nanti tanggal 10 Zulhijjah. Jadi kalau siap pakai kain ihram terus, ambilnya qiran nggak apa-apa, qiran. Nyembelih kambing sama seperti tamattu. Atau haji ifrad. Haji ifrad itu apa, Pak? Haji sudah pertama baru umrah belakang. Haji ifrad itu adalah haji saja. Jadi ketika misalnya Pak Ai ini datang ke Qarnul Manazil kan, Sailul Kabir, mikot itu mikot ya. Langsung niat haji. Labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma hajjan. Udah itu ifrad namanya. Terus pakai kain ihram, datang ke Mekah, tawaf sunnah, tawaf qudum namanya, tawaf qudum. Kalau mau sa'i haji nggak apa-apa, sa'i haji. Kalau mau ditunda nggak apa-apa. Nanti sampai tanggal 10, kalau haji ifrad itu tetap pakai kain ihram terus. Sampai dia sampai dia tarwiyah di Mina tanggal 8, tanggal 9-nya adalah wukuf di
Arafah itu rukun haji, wukuf sampai sore, kemudian sholat maghrib dan isya, malamnya malam tanggal 10 di Musdalifah, nginep di Musdalifah. Itu berarti masih pakai kain ihram terus. Kalau berangkatnya tanggal 3 Zulhijjah, tetap dipakai terus kain ihramnya, nggak boleh dilepas. Nggak boleh dilepas maksudnya nggak boleh pakai baju biasa ya. Kalau ganti nggak apa-apa. Dan memang kalau niatnya haji ifrad atau haji qiran harus bawa kain ihram lebih dari satu. Kenapa? Karena lama nanti. Nah dilepas-lepas itu. Harus ihram terus. Nanti ganti. Kalau mau dibawa pulang. Kalau mau ditinggal aja ya ditinggal. Ya karena kan bisa sampai 5 hari 6 hari pakai ihram itu kuatnya kalau nggak ganti-ganti. Nah, haji ifrad sampai tanggal 10 selesai mabit di Musdalifah itu sunnahnya sampai subuh. Malam tanggal 10 itu sampai subuh. Sunnahnya. Kalau tidak sampai subuh nggak mengapa. Kalaupun sampai subuh, nanti sholat subuh di Musdalifah itu dipastikan. Biasanya banyak orang-orang yang dia karena pengen segera subuh, belum azan, belum waktunya sholat, tapi sudah sholat subuh. Itu banyak kejadian di Musdalifah begitu, Pak. Gimana itu? Di Musdalifah. Sholat subuhnya di Musdalifah, cuma belum waktunya subuh, banyak yang udah pada sholat, pengen buru-buru pergi. Jadi anggapannya kalau udah sholat, udah. Meskipun belum waktunya. Itu banyak terjadi di Musdalifah demikian. Ya? Hukumnya ya sholat belum masuk waktu itu gimana? Di antara syarat sah sholat itu dia masuk waktunya. Misalnya subuhnya jam 4, dia setengah 4 udah sholat subuh. Itu banyak terjadi di Musdalifah. Dulu seperti itu. Ya. Kemudian setelah dari Musdalifah boleh tawaf ifadah tanggal 10 atau lempar jumroh Aqobah. Ambil pikir di Musdalifah untuk melempar jumroh Aqobah 7 lemparan. Nah setelah lempar jumroh atau tawaf ifadah, kemudian boleh dia dicukur. Apa namanya dicukur? Halq namanya atau al-qasr. Kalau bapak-bapak menyebutnya adalah apa itu tahalul artinya? Potong rambut. Tahalul artinya bukan potong rambut, Pak. Tahalul itu kondisi dia sudah halal. Yang tadinya ihram nggak boleh pakai kain baju berjahit, nggak boleh pakai wangi-wangian, nggak boleh pakai penutup kepala. Kemudian sudah selesai, makanya disebut dengan tahallul. Posisi kondisinya dia sudah halal. Cuma masyarakat kita menyebut bahwa tahallul itu cukur rambut. Bukan itu. Tahallul itu adalah kondisi dia sudah halal. Halal artinya bukan halal dimakan, bukan, tapi dia sudah normal kembali gitu ya, sudah boleh. Itu ketika sudah dicukur, sudah lempar jumroh, sudah tawaf ifadah, maka disebut sebagai dia sudah tahallul. Ya. Nah, kalau sudah lempar jumroh, tawaf ifadah dan nyembelih hadyu bagi yang tamattu atau qiran, maka dia sudah selesai, itu tahallul sani. Jadi ada tahallul awal, ada tahallul sani nanti. Posisinya adalah seperti itu. Nah, lalu bagaimana kita menyikapi haji ini yang paling afdal yang mana? Kata Syekh di sini, saya menukil dari kitabnya Syekh Abdurrahman Ad-Dawsari, ya. Beliau berpendapat wa huwal munasib li ahwali hadzal waqt alladhi tadhi'u fihi luhumul hadaya aw aktsaruha bila faidah. Kata beliau adalah ini yang paling munasib, ini yang paling sesuai. Jadi haji ifrad itu yang paling sesuai. Pendapat dari penulis kitab ini yang saya jadikan rujukan adalah haji ifrad katanya lebih sesuai. Kenapa? Karena kalau haji ifrad itu tidak nyembelih kambing. Karena kesulitan cari hadyu katanya. Padahal bisa dibantah juga, nggak sulit ngapa. Yang penting ada uangnya, maka dia bisa dibayar.
Ada banyak loketnya di Zam-Zam Tower, di area Jamarat, itu banyak orang yang menjual hadyu. Meskipun kita tidak bisa menyembelih sendiri seperti di zaman Nabi ya. Nggak bisa, kita nggak boleh masuk ke rumah pemotongan hewan nyembelih kambing gitu kan. Nggak boleh. Jadi kalau haji tamattu itu nyembelih kambing, haji kiron nyembelih kambing, kalau haji ifrad tidak menyembelih kambingnya. Jadi Pak Ai kalau mau hemat tidak mengeluarkan biaya untuk menyembelih kambing, pilihnya haji ifrad. Keutamaannya bagaimana? Insya Allah ini juga utama. Ini juga termasuk yang difatwakan oleh Syekh Abdullah Al-Mutlaq, bahwasanya haji ifrad itu dia utama. Meskipun para ulama Hanabilah secara keumuman, ulama-ulama di Saudi berpendapat bahwasanya haji yang utama adalah haji tamattu. Begitupun juga ya teman-teman kita di Indonesia kebanyakan menggunakan manasik haji tamattu dianggap lebih utama. Ya demikian. Artinya ini adalah pilihan saja, silakan. Kalau mau nyembelih kambing, ya kambing kalau yang resmi di counter itu sekitar 600 sampai 700 real satu kambing, Mbak. Ada sih yang harga 200 real, 100 real itu. Ya, tapi kambingnya nggak disembelih, Pak. Banyak gitu kan, 200 berapa gitu kan, kambingnya nggak disembelih gitu, orang itu gitu. Ya begitu. Kalau mau biar menenangkan, bayar kepada orang yang jualnya memang amanah. Yang jualnya amanah, yaitu di counter-counter tadi ya, untuk membayar haji tadi ya. Itu apa tadi? Haji kiron dan haji tamattu itu nyembelih kambing. Jadi kalau haji ifrad nyembelih kambing kan? Enggak. Jadi setelah mendapatkan penjelasan ini, kira-kira mau pilih haji apa, Pak? Ifrad ya. Apalagi secara Bapak juga sudah biasa umroh kan, sudah pernah umroh gitu kan. Kan bagi yang milih tamattu alasannya itu kan kita biar sekalian dapat umroh. Kalau kita sini kan sudah biasa umroh ya. Jadi ya sudah nggak apa-apa, kita haji aja, ifrad aja boleh. Apalagi menurut sebagian ulama mengatakan bahwasanya itu yang paling afdal karena sesuai dengan kebutuhan dari kita saat ini. Apalagi jika mencari kambingnya itu susah. Sebenarnya sih bukan susah sih, cuma kan 700 real lumayan bisa untuk ongkos pulang ya. Ya, itu adalah pilihan saja ya. Ya, untuk silakan, Pak. Nah, dam, orang kita menyebutnya dam, Pak, atau hadyu. Hadyu ini, kambing ini, nyembelihnya di mana? Maka para ulama sepakat menyembelihnya itu adalah fi ardil haram, yaitu di tanah haram Mekah. Bayangin, Pak, 221.000 jamaah haji Indonesia, itu sebagian besarnya mereka melaksanakan haji tamattu. Haji tamattu umroh dulu kemudian haji. Itu kan wajib untuk menyembelih kambing. Sebenarnya menyembelih kambing juga bisa digantikan dengan puasa, Pak. Jadi kalau nggak punya uang untuk menyembelih kambingnya, bisa puasa 3 hari selama di tanah suci, 7 hari di ketika pulang. Pertanyaannya adalah, boleh nggak menyembelih kambingnya ini misalnya di Indonesia aja? Kan 221.000 kambing, Pak. Kalau disembelih di sana kan bisa untuk makan gratis. Itu yang kemudian diusulkan oleh pemerintah kita untuk upaya nyembelih kambingnya itu di Indonesia saja, tidak di tanah haram. Karena apa? Ya daging kambingnya kan banyak, itu bisa buat menyehatkan anak-anak sekolah. Namanya program apa itu? Allah a'lam ya, apakah arahnya ke situ atau tidak, tapi sudah ada wacana kemarin itu seperti itu, minta fatwa kepada MUI, minta fatwa kepada ormas-ormas Islam. Alhamdulillah mereka masih istiqomah berpendapat bahwasanya menyembelih hadyu kambing bagi jamaah haji itu adalah di tanah haram, bukan di tanah yang jauh.
Meskipun demikian masih pengen ngarep, sebenarnya pengen disembelih di sana aja karena kan dagingnya bisa buat dimanfaatkan sendiri. Cuma kan itu syariat, Pak. Gak bisa kita otak-atik, perintahnya itu adalah menyembelih di tanah haram. Ini syariat sudah sifatnya adalah ta'abudi, gak bisa di otak-atik. Alhamdulillah para ulama mereka masih tetap kokoh berpendapat harus di tanah haram. Jadi sekarang masih berlaku seperti itu, Pak. Wallahu a'lam, nanti tahun depan barangkali fatwanya berubah, nyembelihnya di sana kan biar dikoordinir oleh pemerintah gitu, atau misalnya keluarga jamaah haji nyembelih kambing. Loh, ini nyembelih kambing apa Pak? Kurban Bu, ini bukan kurban Pak, ini haji, ini dam. Tadi dibagikan. Ya tidak seperti itu pelaksanaannya, meskipun diakui ada beberapa sedikit pendapat ulama, kalau nggak salah dari ulama Malikiyah berpendapat bahwa boleh menyembelih haji itu di luar tanah haram, tapi itu adalah pendapat yang dianggap syadz, pendapat yang ganjil, menyelisihi mayoritas ulama. Demikian. Jadi nyembelihnya di tanah haram ya Pak ya, bukan di tanah halal. Indonesia tanah halal nggak? Ya, tanah haram, tanah halal, seperti itu. Ya. Iya, mungkin itu yang bisa disampaikan dulu ya Pak ya. Selanjutnya barangkali ada pertanyaan atau ada masukan, usulan, silakan. Terkait haji ini Pak. Ada Pak? Yang bertanya dapat hadiah, nanti bisa ngambil 2 deh. Silakan. Tentang haji, tentang umroh. Ya. Ya. Umroh tanpa tasreh. Oh haji. Haji tanpa tasreh itu sah. Ya, jadi begini Pak. Di zaman Nabi dulu itu kan sudah ditentukan syarat rukun haji itu ihram, tawaf ifadah, wukuf di Arafah, sa'i haji gitu kan. Lalu kemudian ada wajib haji, di antaranya itu tawaf wada, mabit di Mina, lempar jumroh, itu adalah wajib haji. Itu sudah disebutkan. Tasreh itu kan sesuatu yang baru. Nggak ada. Tasreh itu surat izin. Sama seperti kita punya paspor, kita punya visa, kita mentaati lampu merah. Itu kan sesuatu yang sifatnya duniawi. Sifatnya untuk kemaslahatan, untuk pengaturan. Dengan adanya tasreh maka tertib. Dengan adanya visa haji maka tertib. Bayangkan kalau tidak ada aturan seperti itu, orang bisa bebas masuk siapa aja, itu terjadi kredit yang sangat luar biasa Pak. Ya enggak? Kerusuhan, kericuhan. Kemudian yang kedua tentang data statistik. Kalau misalnya akan dibiarkan terus, maka tidak terdata ini jamaah yang masuk ini berapa. Arafah itu terbatas Pak. Mina itu terbatas. Musdalifah terbatas. Kalau tidak dibatasi dengan itu akan jebol itu nanti tuh. Beberapa tahun yang lalu, ketika regulasi belum terlalu ketat kan begitu Pak. Jumlah yang dari luar sangat banyak sekali masuk, sehingga ya, terjadi keterlambatan bus yang antar jemput dari Musdalifah ke Mina misalnya. Terjadi banyak orang yang meninggal nggak punya identitas. Kenapa? Karena dia ilegal gitu, nggak tahu. Ya. Kalau pertanyaannya sah apa tidak, maka dalam hal ibadah, kalau terpenuhi rukun dan syaratnya maka dia sah. Tetapi fatwa ulama sekarang menyebutkan bahwasanya haji tanpa tasrih itu bukan tidak sah, bukan. Tapi haji tanpa tasrih itu dia berdosa. Athim, itu berdosa. Kenapa berdosa? Karena dia melanggar aturan, melanggar ketertiban, tidak taat kepada aturan. Kenapa? Yang aturan itu akan bermaslahat untuk semuanya. Ya, Allah Ta'ala kurang lebih seperti itu.
Ya Pak, ya, tadi mau menanyakan sesuatu? Ini kan haji kapal itu kemudian haji kiro. Ya, Itu kan kalau umpamanya yang dari Madinah ikut zakat lebih alim. iya di Ali betul. Kemudian dia itu setelah ihram itu langsung ke sudah berada di Mekah umpamanya. Iya. Kalau sudah di Mekah itu importnya di mana? Asal harus langsung Madinah. Haji Kiro. Ya, haji kiro atau haji tamattu, terutama orang itu sudah ada di haram, sudah ada di Mekah. Iya. Ikutnya itu dari mana? Mikot hajinya. Iya. Oke, Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus Pak ya. Kalau kita pilih Haji Kiron itu menggabungkan haji dengan umroh. Mikotnya di Bir Ali, misalnya orang Madinah. Atau kita orang Riyadh misalnya. Itu di Qarnul Manazil ya. Mikotnya di Qarnul Manazil, kita niat umroh dan haji. Maka bagi orang yang melakukan haji Kiron, dia cukup niatnya ketika di mikot. Di Qarnul Manazil atau di Bir Ali cukup. Karena dia tetap ihram terus sampai akhir nanti. Sampai tanggal 10 nanti dia baru bisa melepasnya. Jadi dia tidak mengucapkan labbaik Allahumma hajjan lagi. Kenapa? Karena haji Kiron itu sudah niat haji dari awal. Menggabungkan haji dan umroh, itu yang Kiron. Kalau yang tamattu bagaimana? Tamattu kan umroh dulu kan? Sudah selesai, kalau kata Bapak sudah tahalul, sudah cukur gitu ya. Nanti mulai hajinya tanggal 8 atau tanggal 9 itu dari mana? Mulainya dari mana Pak? Ya? Apakah harus balik ke Bir Ali lagi dari Mekah itu? Atau balik lagi ke Qarnul Manazil lagi, ke Sayyidul Kabir lagi? Mulainya adalah dari mana tempat dia tinggal. Kalau misalnya kita dari hotel, misalnya tinggal di Miswala atau di Jarwal atau di Aziziyah, maka dari situ tanggal 8 kita niatkan labbaik Allahumma hajjan dari tempat dia tinggal. Jadi tidak ke mikot lagi, tidak ke Masjid Aisyah, tidak ke Tanah Halal, tidak ke Hudaybiyah, tidak ke Qarnul Manazil, tidak ke Bir Ali. Jadi di tempat dia tinggal. Kalau yang haji lokal, haji domestik ini, Pak Ai misalnya nanti insya Allah berangkat, itu misalnya ngambilnya tamattu misalnya ya, sudah selesai umroh pakai baju-baju bebas, tanggal 8 nanti niat haji. Niatnya dari mana? Dari tempat dia tinggal. Biasanya kalau haji lokal itu sudah di tenda, jadi dia nggak dapat hotel, langsung di tenda. Niatnya di tenda itu tanggal 8 labbaik Allahumma hajjan. Jadi tidak perlu balik lagi ke mikot tempat dia berasal. Ya, Allah silakan Pak, nanti bisa ambil hadiahnya. Ya, boleh memilih. Sama Pak Makmur juga ini dapat juga karena tadi bertanya. Ya, mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah pekan depan nanti kita bisa lanjut lagi. Ya, masih akan membahas tentang fikih haji juga dan kita bertauhid juga insya Allah. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.